Shalom. Shalom. Doa kakaknya. 1, 2, 3. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat subuh. Buat adik-adik Teruna yang menonton ini jam berapapun, kita mau mulai ibadah kita. Yes. Adik-adik yang masih tiduran di kasur, tolong bangun dulu, bangun olahraga dulu kan, olahraga dulu. Nah, kita mau nyanyi lagu pembukaan dari KRR 78, judulnya Aku Bersukacita. Sobat-sobat Teruna untuk ambil sikap doa, kita saling berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh membangunkan kami Tuhan di pagi hari ini, di siang hari ini, di sore hari ini Tuhan. Terima kasih kalau Engkau boleh masih memberikan kami nafas kehidupan dan Engkau masih boleh berikan kami kesehatan Tuhan untuk menjalani hari ini Tuhan. Tuhan, saya mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, saya mau beribadah bersama-sama, biar Engkau tutup bungkus Tuhan hati ini Tuhan, biar kami hanya fokus Tuhan dengan beribadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Kita mau nyanyi lagu Mars kebanggaan kita, Mars Pusat Ternak. Dari Mazmur 59 ayat yang pertama sampai ke 8. Ulangi lagi ya. Mazmur 59 ayat yang pertama sampai ke 8. Aku undang teman-teman untuk balik berdiri. Untuk ayatnya nanti yang ganjil, ini aku besar sekali ya. Untuk ayat yang ganjil, aku akan membacakan. Nanti ayat yang genap, adik-adik Teruna yang baca ya di rumah masing-masing. Mazmur 59 ayat yang pertama sampai 8. Minta pertolongan melawan musuh. Untuk pemimpin di luar, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang aku. Orang-orang berkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan. Aku tidak bersalah, merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku
aku dari hamba. Engkau yang adalah semesta alam dan Allah Maha Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dan berkhianat. Pada waktu senja, mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, cemooh ada di bibir mereka, sebab siapakah yang mendengarnya? Ada yang tahu dari pagi? Kita akan menyanyikan lagu respon Mazmur dari KFM 43, judulnya Nadi Bernyanyi Serta. Dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Untuk menghormati firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, mari kita berdiri. Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Aku aja yang baca ya. Perikopnya adalah ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengarkan seperti seorang murid. Ayat yang 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita menyanyikan haleluya. Haleluya. Minggu ini kita diberikan tema
pemimpin yang berintegritas. Wah, temanya berat banget ya, Ra. Pemimpin, harus jadi pemimpin. Nah, dalam Yesaya 50 ini diberikan perikop ketaatan hamba Tuhan. Nah, yang ngomong ini adalah Yesaya untuk bangsa Israel. Karena kenapa? Karena Yesaya melihat ada kegagalan dalam bangsa Israel. Seperti apa? Menyembah berhala. Seharusnya bangsa Israel itu yang menjadi apa? Menjadi bangsa pilihan Tuhan, pilihan Allah, seharusnya menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Cuma Yesaya melihat di sini bangsa Israel ini tidak tunduk dan tidak patuh terhadap perintah Tuhan. Gitu. Nah, makanya di sini Yesaya bilang Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, terus di situ juga dibilang di ayat yang kelima, Tuhan Allah telah membukakan telingaku, lidah, telinga, dan juga aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, memberikan punggung. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi sosok seorang pemimpin. Nah, aku mau tanya sama kakak. Kakak di sini udah pernah belum menjadi pemimpin? Pernah belum? Pemimpin apa, Kak Ciko? Ketua kelas, luar biasa. Aku sendiri pernah jadi pemimpin kaderisasi waktu penerimaan mahasiswa baru teknik kimia di kampus. Kalau Kak Pina sendiri pernah nggak jadi pemimpin nggak? Oh, aku pernah jadi ketua. Kalau Kalau di kampus kan UKM, kalau di sekolah eskul ya. Eskul, paduan suara waktu itu juga. eskulnya pasti kerohanian ya. Paduan suara sih untuk yang Kalau lain. kalian pernah jadi pemimpin nggak Kak? Oh, belum pernah. Nggak mungkin nih Kak, nggak mungkin nggak pernah. Pernah nggak? Pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangga. Anak-anakku kelas gitu ya. Anak-anak istrinya. Kak Felix pernah nggak jadi pemimpin? Oh, pemimpin Burgos. Kak Felix juga pernah loh jadi pemimpin Burgos. Sebenarnya menjadi pemimpin itu banyak cakupannya. Nggak cuma harus soal jabatan. Kalian pemimpin kelompok itu jabatan. Terus ketua kelas tadi kayak Kak Ciko itu jabatan. Ketua ekskul yang kayak kami kan itu jabatan. Kayak aku ketua kaderisasi itu jabatan. Itu nggak cuma soal jabatan. Pemimpin itu nggak cuma soal jabatan. Pemimpin itu kita memberikan jiwanya kita, memberikan bantuan untuk orang-orang yang sedang kesulitan. Itu juga sosok seorang pemimpin. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, di sini yang pertama, poin pertama, kalau adik-adik ada buku, ada pulpen di rumah, catat. Pemimpin itu harus menjadi murid. Kenapa harus menjadi murid? Pimpinan kan, kenapa harus jadi murid gitu ya kan? Murid itu pada dasarnya tidak lebih pintar dari gurunya. Setuju gak sih Kak? Setuju gak? Kita itu dilahirkan menjadi seorang murid. Dari brojol dari brojol itu kita menjadi seorang murid. Kenapa jadi seorang murid? Ada di sini yang udah brojol langsung bisa baca tulis. Super sekali. Gak ada ya, gak ada. Dari brojol kita tuh udah bener-bener disiapkan untuk menjadi seorang murid. Nah, kita lahir, kita belajar dari siapa? Guru kita siapa? Orang tua. Kita belajar merangkak, kita belajar minum, makan, mungkin itu dari orang tua. Dan gak mungkin kita yang menjadi seorang murid itu lebih pintar dari gurunya. Gak mungkin kita yang menjadi seorang anak kita lebih pintar dari orang tua kita. Iya nggak? Nah, kita mau menjadi seorang murid itu harusnya tidak lebih pintar dari gurunya. Jadi belajar dari kehidupan, terus belajar. Jadi kayak misalkan contohnya adalah kalau misalkan kita di sekolah, kita nggak terus belajar 1+1 terus kan. Kita juga belajar pengurangan, kita juga belajar perkalian, kita juga belajar pembagian, dan terus menerus naik sampai aljabar, sampai apa, dan kita terus belajar terus menerus. Nah, sama kayak menjadi sosok pemimpin yang baik. Menjadi sosok pemimpin yang baik itu harus mempunyai jiwa seorang murid.
Dan kalau murid itu harus selalu bodoh. Jadi kita harus selalu belajar. Intinya kita harus selalu belajar sama guru. Nah, gurunya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, untuk menjadi murid yang baik, aku punya suatu ilustrasi dengan games. Wah. Kita mau main games dulu. Kita mau main games. Gamesnya itu games asing ini barang apa dan apa. Games itu apa? Dikasih judulnya apa. Jadi nanti kakak-kakak yang di belakang aku ini main games semua. Jadi nanti aku kasih misalnya kita yang pertama. Kakak boleh berdiri? Boleh. Kita atur dulu ya. Kita atur dulu ya. Oke. Jadi kita main gamesnya ada barang-barang yang aku pilih. Ada barang-barang yang aku pilih. Nanti akan aku sebutkan, tapi kalian harus seperti pengulangan gitu loh. Menjawab seperti mengulang. Jadi kayak gini. Ini jepit. Terus Kak Felis jawab apa? Kayak gitu. Terus ini jepit. Aku ngomong lagi. Ini jepit. Terus Kak Felis jawab lagi apa sampai 2 kali. Terus yang terakhir Kak Felis jawab, oh ini jepit. Oh. Jadi saat udah diulang, Kak Felis paham. Nah, sekarang kita contoh dulu ya, kita contoh. Ini jepit. Ini apa? Oh ya apa? Oh yang salah ada hukumannya ya, yang salah ada hukumannya itu. Ini jepit. Apa? Jepit. Apa? Jepit. Oh ini jepit. Oh jepit gitu aja. Oh jepit. Oh jepit. Oke. Gitu ya. Yang ketiga ya Kak Felis ya. Kita lah ya. Ini jepit. Apa? Jepit. Apa? Jepit. Oh jepit. Nah baru abis itu Kak Felis kasih ini jepit ke Jepit. kapalnya. Ini Nah, jepit. Tapi aku kasih satu barang lagi ke Kak Felis. Ini melatih kefokusan kalian. Apa? Jadi Kak Felis kasih ke Kak Felis ini jepit. Nah Kak Felis juga harus fokus. Ini air apa? Kayak gitu. Oh Ini iya jepit. iya paham. Paham kan? Paham kan? Enggak. Guys, masih pagi. Ini airnya kalian berapa? Jaga ya. Ngerti nggak Kak Felis? Ya oke, ulang ya. Ulang ya. Ini jepit. Apa? Jepit. Apa? Jepit. Oh ini jepit. Jepit nggak? Ini apa? Ini air. Kita geser ya sekarang kopikan. Ini apa? Kita main games dulu ya, games dulu. Itu dari sana. Oke, kita mau ya. Ini jepit. 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 Oh, jepit. Ini jepit. Ini air. Apa? Air. Ini jepit. Apa? Ya, oke. Siapa guys? Ketahuan pagi-pagi. Percontohannya. Ini sama balik. Kurang ya. Ya, ulang ya. Tarik nafas. Buang. Contoh. Ini jepit. Apa? Jepit. Apa? Jepit. Oh, jepit. Ini jepit. Apa? Air. Jepit. Air. Apa? Air. Oh jepit. Ini jepit. Ini kita. Apa? Kita. Apa? Kita. Apa? Ini dia lama banget jawabnya sumpah. Dia jawabnya ngomong. Dia lama banget jawabnya ngomong. Oke, kita coba sekali lagi ya. Sekali habis itu udah ya. Sejam ya ini. Tadi yang paling banyak salah siapa? Kak Felis ya, Kak Felis. Nanti ada hukuman buat Kak Felis ya. Jawabannya sampai bukan yang tahu sampai Ada hukuman buat Kak Felis ya. Pak, jepit kau ya. Kau jepit kau ya. Kau jepit kau. Jika tuh lah, jika tuh lah. Kita kasih Ini apa? diem aja nih, nggak mau dihukum. Ini apa? Oh ya ini jepit apa? Oh jepit itu jepit. Oke, ulang ya. Ini jepit. Apa? Jepit. Apa? Jepit. Oh, jepit. Ini jepit. Apa? Jepit. Air. Apa? Air. Oh, air. Ini jepit. Oh, Apa? bersih. Apa?
Kak, ini jepit. Iya ya. Nah, kita yang tadi kita mainkan itu, jadi seperti itulah menjadi seorang murid yang kita mau belajar terus-menerus walaupun kadang bolotnya minta ampun gitu ya, pongo kalau kata walaupun ada pongo gitu ya. Maksudnya kita kadang udah dikasih tahu sama firman Tuhan sekali, kita tetap jawab apa Tuhan? Kita udah dibilang jangan mencuri, apa? Jangan berzina, apa? Kayak gitu. Kita harus belajar terus-menerus, makanya kenapa baca firman Tuhan itu gak cukup cuma sekali. Terus habis itu udahlah seminggu sekali udah kelar itu. Masih badan terluka. Pasti itu nanti pasti badan terluka lagi gitu ya. Pasti itu nanti masih ada gitu bolot-bolotnya gitu kan, masih apa. Terus kalau misalkan ditanya bakal minggu kemarin kita belajar firman Tuhan tentang apa? Apa Kak? Nggak tahu Kak gitu kan. Makanya kenapa aku ilustrasikan dengan games itu, karena kalau misalkan kita mau menjadi seorang murid, mau dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, itu kita harus berjiwa seperti seorang murid yang mau terus ngulang belajar firman Tuhannya tuh nggak cuma sekali, diulang-ulang sampai kita oh ini loh firman Tuhan yang dimaksud kayak gitu. Nah terus caranya itu gimana ya? Kita harus memiliki relasi akrab dengan Tuhan melalui apa? Doa, saat teduh. Makanya di sini dibilang ya, saya bilang lidah seorang murid mau berkata-kata menyampaikan tentang firman Tuhan, terus mau menjadi pendengar. Dibilang Tuhan Allah telah membuka telingaku, berarti mau menjadi pendengar yang baik tentang firman Tuhan, tentang renungan kayak gitu ya, renungan firman Tuhan dan mau menerapkannya. Nah, tetapi di sini kita belajar dari firman, belajarnya dari firman, jangan mengajari firman. Berbeda ya, belajar dari firman, jangan mengajari firman. Kadang tuh ya, aku beberapa melihat anak remaja zaman sekarang kalau sharing sama aku tuh kayak firman suruh negur, ya kita tegur gitu, tegur sesama kita dengan kasih. Tapi banyak anak zaman sekarang tuh menegurnya bukan pakai kasih lagi, langsung gitu, bengong gitu ya. Jadi ya emang benar firman tuh nggak pernah ada yang salah. Firman Tuhan itu, perkataan Tuhan itu nggak pernah ada yang salah, selalu benar. Tetapi dalami lagi, baca terus firman Tuhan, belajarlah dari firman, jangan mengajari firman. Kalau kita disuruh berbuat kasih tapi misalkan orang tua kita tuh terus nyiksa kita, terus kita susah banget buat mengasihi orang tua kita, padahal orang tua kita tuh sebenarnya sayang sama kita kan, tapi kita susah banget karena kita ngerasa orang tua kita tuh nyiksa kita banget gitu kan, pokoknya bikin kita menderita banget. Tapi Tuhan bilang kasihilah sesamamu, misalkan kasihilah sesamamu manusia. Nah, kamu gak mau melakukan kasih itu, kamu gak mau menerapkan kasih itu kepada orang tua kamu. Nah, di situ kamu itu sudah mengajari firman. Jadi kayak kamu gak mau menuruti firman. Nah, kamu gak mau belajar dari firman. Jadi hati-hati, belajarlah dengan firman, belajarlah dari firman, tetapi jangan mengajari firman. Nah, dalam pembelajaran akan firman, kita itu harus taat dan setia. Jadi kalau misalkan udah Kak, kenapa sih kita tuh jadi anak-anak Tuhan gitu ya, anak Tuhan suruh jadi garam dan terang mulu, garam dan terang mulu, khotbahnya garam dan terang mulu. Nah, terkadang kita salahin gini, kita menjadi garam itu menunjukkan kalau diri kita, gua asin nih, gua asin. Jadi kita buat semua orang tahu, kita nyombongin diri kita, oh gua tuh jadi garam, gua asin, jadi gua bisa kayak gini, gue mau ngasih ini, gue mau ngasih ini, gue ngasih. Tapi kita lupa gitu kontekstualnya. Kalau misalkan kita itu terlalu menonjolkan keasinan kita, padahal seharusnya kalau kita udah menjadi garam dan emang udah tahu garam itu asin, ya udah gitu. Kita harus berbuat baik tanpa harus dilihat orang lain. Banget Kalis apa? Jadi kita harus berbuat baik. Ya nggak perlu disombongin kemampuan kita, nggak perlu lah disombongin. Oh gue mengasihi Kapingka, gue mengasihi banget, gue mengasihi Ciko, gue mengasihi, nggak perlu gitu. Kalau memang kita sudah tahu kalau Tuhan sudah
menyuruh kita untuk mengasihi sesama, ya sudah kita lakukan apa yang Tuhan. Gak perlu dinorain, gak perlu diumbar. Kadang yang salah adalah perbuatan baik itu selalu diumbar-umbar. Menjadi anak Tuhan itu, gue udah berbuat baik nih kak, berbuat baik sama dia kayak gini. Itu gak perlu. Kalau kamu berbuat baik, ya berbuat baiklah, karena garam itu akan tetap menjadi asin tanpa perlu kamu harus umbar-umbar kalau kamu adalah garam. Nah, di sini juga dibilang di ayat 6, aku memberi punggungku. Memberi punggung ini mempunyai makna tentang ketaatan dan penyerahan diri. Nah, jika kalau kamu taat, berarti kamu melaksanakan perintah Tuhan dengan berserah diri. Nah, jangan lupa kalau misalkan belajar firman Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ya harus berserah diri. Berarti harus rendah hati. Kalau misalkan Tuhan maunya kamu ditempatkan di universitas, misalkan di universitas ini, ya sudah terimalah kayak gitu. Kan Tuhan, aku maunya yang itu yang terkenal. Kenapa Tuhan nggak kasih itu? Kenapa aku nggak bisa masuk universitas gitu kan? Tapi ya kalau memang Tuhan mau tempatkan kamu di universitas itu, ya jadilah berkat di universitas itu kayak gitu. Misalkan yang udah kuliah ya, atau mau di sekolah mana gitu ya. Nah, karena hamba Tuhan itu bukan mengikuti keinginan duniawi, namun untuk menjadi sebuah maksud Tuhan yang besar. Kalau di sini di catatan aku, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kasih Tuhan, terus menyampaikan ajakan bertobat. Ini paling susah nih, ajakan bertobat. Karena banyak dari kita, walaupun udah dibilang hamba Tuhan sekalipun ya, pasti jatuh juga dalam dosa. Contohnya tokoh Alkitab yang jatuh dalam dosa hamba Tuhan, ada yang tahu nggak? Langsung gak? Ini salah minggunya. Daud berzina. Oh, dia tuh udah mengandalkan Tuhan untuk melawan Goliat. Ya sih? Untuk melawan, udah mengandalkan Tuhan gitu ya, udah berpegang teguh sama Tuhan, tapi dia tetap aja jatuh ke dalam dosa. Udah sampai kita tuh belajar dari jurus Romeo, Daud ada lagunya apa? Daud mengalahkan Goliat gitu kan, tapi ya tetap aja dia jatuh dalam dosa. Dia menyuruh menumbalkan Uria yang adalah suaminya Batseba untuk bertarung paling depan. Itu namanya menumbalkan, itu dosa. Terus dia melakukan perzinahan dengan si Batseba, itu dosa. Sebenarnya sekalipun hamba Tuhan, kita tetap bisa aja jatuh dalam dosa, bisa. Aku bilang nggak bisa, bukannya nggak bisa ya, kalau udah menjadi hamba Tuhan tuh harus uji ini enggak. Tapi emang bisa aja kita jatuh dalam dosa. Nah, karena itu coba ujilah diri kamu. Coba, apakah kita benar-benar takut akan Tuhan? Apakah kita benar-benar merindukan Tuhan? Nah, kita buka bareng-bareng. Kalau kita benar-benar merindukan Tuhan, itu dari Mazmur 108. Mazmur 108 ayat 1 dan 2. Mazmur 108 ayat 1 dan 2. Nah, di sini nyanyian syukurnya Daud, karena di sini dibilang, hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku suka banget sama nyanyian syukurnya Daud ini, karena di sini dibilang bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Berarti itu adalah kerinduannya Daud untuk memuji, untuk bermazmur sama Tuhan. Kadang ini buat refleksi diri aku sendiri sih ya. Kadang kalau aku udah capek kuliah, ngerjain skripsi, udah capek kerja, itu bangun pagi aja susah, gimana mau menyambut fajar gitu ya, mau menyambut fajar yang merekah. Bangun buat buka mata, terus aduh Tuhan capek banget. Ada aku, aduh Tuhan capek banget. Ini bukan aku doang ya, mungkin teman-teman
yang lain juga merasakan sama yang kayak aku. Untuk bangun pagi aja susah, apalagi mau menyambut fajar. Nah di sini kita belajar dari Mazmur Daud. Kalau misalkan dia punya hati yang rindu akan Tuhan, haus akan Tuhan. Nah, terus di sini juga kenapa sih Kak Ivana selalu bilang kenapa sih kita harus rindu, kenapa sih kita harus haus sama maunya Tuhan gitu kan, kehendaknya Tuhan, haus sama firman Tuhan, karena itu untuk kebaikan dirimu sendiri. Kalau kamu tahu firman Tuhan, kamu tahu kebenaran firman Tuhan, itu hanya untuk kebaikan dirimu sendiri. Nah ini untuk penutup, kita lihat dari Ulangan 10 ayat 12-13 ya. Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Kak Pikan boleh bacakan Kak? Ulangan 10 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah pada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Nah, di situ ditekankan lagi di ayat 13 yang terakhir, supaya baik keadaanmu. Jadi Tuhan nyuruh kita untuk takut akan Tuhan. Tuhan nyuruh kita untuk bergaul karib, bergaul akrab dengan Tuhan. Itu bukan buat Tuhan gitu, maksudnya bukan buat dirinya Tuhan gitu. Itu buat kebaikan kamu, supaya baik keadaanmu. Jadi untuk kebaikan kalian, kalau misalkan orang tua bilang hormatilah orang tuamu gitu kan, jangan melawan, ya itu bukan untuk kebaikan orang tuamu gitu, itu untuk kelaknya kalau kamu misalkan dipakai di suatu perusahaan, kamu menghormati atasan kamu kayak gitu, itu adalah untuk kebaikan kamu. Jadi semua firman Tuhan yang disampaikan, bosen selalu dari setiap kagres khotbah selalu harus bergaul akrab dengan Tuhan, setiap Kaica yang sampaikan khotbah harus belajar dari firman Tuhan, belajar dari ini mulu. Ya itu hanyalah, saya mau kasih tahu lagi, balik lagi, itu hanya untuk kebaikan kamu. Jadi apa yang kita sampaikan kebenaran firman Tuhan adalah hanya untuk kebaikan teman-teman semua dan kebaikan. Oke, sekian firman Tuhan. Kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyanyi. Kita menyanyi lagu respon khotbah dari KMM 101, judulnya Terima Kasih ya Tuhan. Jangan ke toilet ya adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau berdoa untuk doanya langsung sama kakak Ana aja ya. Semuanya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami banyak belajar dari Yesaya Tuhan, kalau Yesaya adalah orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Yesaya orang yang memiliki jiwa yang mau menjadi seorang murid Tuhan, membuka telinganya untuk mendengar setiap perintah Tuhan, kehendak Tuhan, menggunakan lidahnya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, dan juga memberikan punggungnya untuk taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan yang mau dibentuk seperti Yesaya Bapa
kami, seluruh organ tubuh kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, hanya untuk menjalankan seluruh kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sungguh luar biasa hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kehidupan kami masing-masing anak keturunan-Mu Tuhan, dalam menjalankan kehidupan keluarga, sekolah, atau di lingkungan kami sekitar Tuhan. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau terus memulihkan bangsa dan negara kami Tuhan, dalam soal perekonomian, dan juga Tuhan apa yang sudah dialami seluruh bangsa-bangsa Tuhan, bukan saja bangsa dan negara kami Tuhan, yaitu permasalahan pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau cepat pulihkan bangsa-bangsa Tuhan, dan juga bangsa kami Tuhan, agar semuanya bisa berjalan seperti biasanya Tuhan, beraktivitas seperti biasanya. Tolong ampuni segala dosa dan kesalahan bangsa kami Tuhan, yang meliputi kami Tuhan di dalamnya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kami mau berdoa untuk pimpinan tertinggi, yaitu Pak Presiden Jokowi Tuhan, dan juga staf-stafnya, dan juga hingga pimpinan terendah Tuhan Yesus, keamanan lingkungan Tuhan mau memberkati semuanya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk gereja dan pelayanan kami Tuhan, yang sudah mulai buka untuk beribadah Tuhan. Tolong Tuhan jaga kami semua Tuhan, jaga kesehatan kami, supaya apa yang sudah ditentukan oleh diambil kebijakan oleh gereja kami untuk membuka ibadah offline secara bertahap Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau memberkati Tuhan, supaya kami juga gak menjadi klaster penyebaran, tapi inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk bersekutu di dalam rumah-Mu Bapa. Tuhan Yesus, berkati juga PHMJ, pengurus gereja, dan juga berkati KMJ kami Tuhan, Bapak Pendeta juga Tuhan mau ini keluarganya Tuhan, memberkati keluarganya Tuhan, anak istrinya Tuhan. Juga Tuhan kami mau berdoa untuk pelayanan persekutuan teruna Bapa. Kiranya Tuhan mau memberkati pelayanan persekutuan teruna Tuhan, di dalam setiap kesibukan kami Tuhan, para pengurus dan juga pelayan Tuhan. Tapi kami punya kerinduan hati yang mau terus melayani Tuhan. Setiap hari Tuhan kami mau membagikan tentang kebenaran firman Tuhan melalui persekutuan teruna ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau memberkati kami semua Tuhan, dalam hal pekerjaan, dalam rumah tangga juga Tuhan Yesus, dan juga perkuliahan kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk orang yang sakit dan menderita. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka Tuhan, Tuhan mau angkat mereka Bapa, agar setiap penderitaan Tuhan kami ikut sepenanggungan Tuhan untuk penderitaan mereka Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk Tuhan mau mengasihani mereka Tuhan, dan juga Tuhan mau memulihkan mereka Tuhan. Tuhan mau memberikan obat-obatan yang luar biasa Tuhan, untuk menyembuhkan mereka yang sakit Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus, doa syafaat kami yang kami naikkan, dan kami alaskan dengan doa yang sangat sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita mau masuk dalam doa penutup. Sebelum kita masuk penutup, kita mau punya pengumuman dulu nih yang minggu lalu. Masih ingat nggak minggu lalu Kakak Grace? 2 minggu lalu Kakak Grace memberikan
info apa kalau misalnya adik-adik itu ada saran-saran bisa di komen di bawah kan. Nah, setelah kita pantau, kita lihat, kita intel kan. Nah, untuk yang menang adalah, tolong dong, yang full dong, yang menang adalah namanya adalah, ini sebelumnya aku minta maaf kalau ada kata-kata, maksudnya nama-nama yang aku sebutkan salah. Namanya adalah Yehezkiel Nenogasu. Nah, sarannya adalah buat games tuh kan di ibadah, karena kita begitu sarannya dari adik Yehezkiel, kita buat games akhirnya. Ingat gamesnya agak-agak sedikit kacau ya, tapi itu bisa loh dicoba di rumah sama mama sama papanya. Ma, ini apa? Seru loh, percayalah ini seru. Sama mama, papa, sama adik seru banget. Nah, nanti buat Yehezkiel Nenogasu bisa di DM nomornya, nanti dia bisa kita kontakkan lebih jauh lagi biar bisa mengenal dari hati ke hati. Ya, di DM Teruna, nah di IG-nya Teruna ya adalah kayak di bawah ini, nanti kalau P3 di bawah ini. Nanti dalam ini ya di DM aja. Nah, itu aja sih, ada tambahan namanya? Ada. Nah, kita mau masuk dalam lagu penutupan dari KMM 109, judulnya Buatlah Pelitaku Terus Menyala. Aku undang teman-teman untuk berdiri. Mari teman-teman, untuk doa pemutusan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sudah banyak belajar Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengingatkan kami terus-menerus Tuhan untuk belajar dari firman-Mu yang adalah kebenaran dari setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, Tuhan tolong berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus.